Salam saudara semuanya. Mari saudara kita semua bisa berdiri bersama-sama. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama menyembah meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Kita baca sama-sama, amin. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak terbatas. Amin. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sore-sore bagi Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau yang menuntun langkahku. Mari sama-sama katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Shalom jemaat sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini kami memiliki hashtag bukan tempat orang yang sempurna. Namun kita percaya kita semua disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih anugerah Kristus. Amin. Minggu ini kita akan masuki pertanyaan katekismus di minggu yang ke-7. Saya akan baca pertanyaannya dan bersama kita akan baca jawaban serta ayat referensinya. Apa artinya menjadi gambar Allah? Menjadi gambar Allah berarti menjadi serupa dengan Allah dan memiliki tanggung jawab untuk mewakili Allah. Kita diciptakan serupa dengan Allah secara moral, emosional, mental, relasional, dan spiritual. Kita diciptakan untuk mewakili pemerintahan Allah yang penuh sukacita, adil, dan benar bagi semua ciptaan. Dalam hal ini, umat manusia berbeda dari semua ciptaan, dan karena itu manusia dipanggil untuk berkuasa atas segala ciptaan bagi kebaikan ciptaan itu sendiri. Untuk ayat referensi diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27. Mari bersama kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, melalui ayat yang baru saja kita baca jelas dituliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Kita adalah imago Dei, yang artinya kita diciptakan menurut gambar Allah untuk mencerminkan, untuk menampilkan pribadi Allah melalui kehidupan kita. Namun sayang, karena walaupun kita diciptakan menurut gambar Allah, gambar tersebut telah rusak karena dosa. Gambar itu telah rusak karena kesalahan dosa. Dan untuk memahami seberapa jauh kita melenceng dari maksud awal tujuan kita diciptakan, kita perlu memandang kepada Yesus yang sejatinya adalah cerminan dari pribadi Allah itu sendiri. Sebagai ciptaan yang telah jatuh dalam dosa, kita seringkali hidup tidak mencerminkan Tuhan. Kita seringkali fokus pada kepuasan ego kita. Kita mengejar kemuliaan diri kita sendiri. Bahkan kita bergantung pada hal-hal yang fana. Seperti uang, jabatan, kekuasaan. Atau bahkan mungkin terhadap relasi, terhadap orang-orang yang kita klaim punya kekuasaan yang lebih. Ataupun terhadap hal yang lain. Namun berbeda dengan kita. Yesus hidup dalam ketaatan terhadap Allah. Yesus menunjukkan karakter pribadi Allah yang penuh kasih, yang suci, yang murah hati, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua yang seharusnya lebih pantas sebagai musuh Allah. Maka daripada itu melalui Kristuslah kita dapat diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Lalu pertanyaannya mungkin apa implikasinya dalam kehidupan kita? Implikasinya sangat signifikan, jemaat sekalian. Hidup kita yang penuh dosa ini sekarang memiliki martabat. Yang artinya tanda Allah berada di dalam diri kita. Itu artinya status kita yang seharusnya lebih pantas sebagai musuh Allah, sekarang sudah berubah 180 derajat menjadi anak-anak Allah. Dan itu sangat-sangat signifikan karena itu artinya Allah dapat menggunakan hidup kita untuk kita bisa mengenalkan pribadi Allah terhadap orang-orang di sekitar kita. Saya ambil contoh mungkin beberapa dari kita berprofesi mungkin sebagai pegawai sebuah perusahaan, seorang accountant atau admin yang bekerja mengolah data, membuat laporan keuangan, di situ pun kita memiliki kesempatan untuk mencerminkan pribadi Allah. Atau mungkin kita seorang business owner, memiliki toko sendiri, perusahaan sendiri, marketplace mungkin. Di situ pun kita memiliki kesempatan untuk mencerminkan pribadi Allah. Melihat dan menyadari bahwa diri kita dan orang lain diciptakan menurut gambar Allah. Maka seharusnya mengobarkan semangat kita untuk terus mengabarkan Injil kabar baik ini. Dan ketika kita menyadari
bahwa kita diciptakan sesuai gambar Allah, kita seharusnya semakin merasakan dorongan yang besar, kebutuhan yang besar untuk terus mengabarkan kabar baik Injil ini agar hubungan kita, relasi kita dengan Allah dapat dipulihkan kembali. Maka jemaat sekalian, dalam seluruh aspek kehidupan kita, tindakan kita, sikap, perilaku kita, relasi kita, respon kita mungkin terhadap situasi yang mungkin di luar yang kita harapkan. Marilah kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena kita sejatinya diciptakan menurut gambarnya. Dan kita sejatinya cerminan dari pribadi Allah itu sendiri. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, dalam kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita tidak mencerminkan pribadi Tuhan. Seringkali kita lebih fokus pada ego kita sendiri. Sampai-sampai kita sering lupa siapa yang seharusnya kita layani, siapa yang seharusnya kita muliakan, yaitu Tuhan Allah kita. Mari bersama kita melakukan refleksi terhadap hati kita. Kita ingin datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mengaku segala dosa dan perbuatan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Ya Tuhan, begitu sering kami berpaling dari Engkau. Begitu sering kami mengandalkan diri sendiri, bahkan seringkali kami bernegosiasi tentang Injil-Mu. Dan seakan-akan memilah-milah apa yang terbaik dan cocok untuk kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni tendensi hati kami yang sering mencoba menggeser posisi-Mu sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bertumbuh dan berproses dengan hanya bergantung melalui iman kami kepada Engkau. Sehingga kami memancarkan Engkau dengan benar dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerapuhan kami ke dalam-Mu. Dan kami membutuhkan Allah Roh Kudus di dalam hati kami. Untuk terus menguatkan dan terus menuntun dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Karya-Mu Kristus memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri kami. Kematian-Mu mengalahkan iblis, kematian-Mu mengalahkan dosa, dan kebangkitan-Mu mengalahkan maut bagi setiap kami. Supaya kami bisa menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu penuh hiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Amin. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Bukan lagi ku hidup untuk diriku,
katakan tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami milik-Mu, ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Sekali lagi katakan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Kami di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Amin, amin. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Ini doa kami Tuhan. Ku di dalam-Mu, Kau juru selamat kami, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menyatakan bahwa kami rindu untuk Engkau bentuk. Biarlah anugerah-Mu terus memberikan kekuatan dan menopang kami Tuhan. Beri kami hati yang mau terus untuk Kau ubahkan. Biarlah Kau pakai seluruh kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. I've seen my Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every triumph, that we can trust the Lord. Amen. He will turn my heart towards Him and help me bear the Lord. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working. Amen. For His glory, for my good. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. To our God be the glory, to our God be praise, He alone. He's the name above all names. Amen. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Kita mengingat pengorbanan, lihat renyahnya
ku jadi tiada. Supaya Yesus nyata dalam hidup kita. Kristus nyata. Amin. Mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia. Berdiri di hadapannya dengan umat kudusnya. Hatiku sekarang pujinya, sebab mulia. Hatiku sekarang. Hatiku sekarang pujinya, sebab mulia bagianku. Dengan segenap hati dan jiwa angkat semuanya. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Kami bermegah hanya di dalam Engkau Kristus. Bermegah hanya dalam Kristus, sebab Ku tahu mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab Ku tahu mulianya bagianku. Ya Ku tahu mulianya bagianku. Ya Ku tahu mulianya bagianku. Glory unto you, God. Sungguh Tuhan, karyamu dalam kehidupan kami sempurna. Biarlah hidup kami terus mencerminkan kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah sukacita Allah ada dalam hati kami. Dan terus mengingatkan kami Tuhan, siapa kami di dalam Kristus. Biarlah kasih-Mu terus menyelubungi kami. Cengkeram hati kami kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Injil Kristus itu terus membentuk hati kami, menobatkan kami Tuhan, membawa kami terus mengenal Engkau, Allah kami yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau persiapkan hati kami, gemburkan Tuhan. Biarlah kami siap menerima firman-Mu yang hidup itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saudara, momen ini adalah merupakan bagian dari liturgi penyembahan kita. Sebab saat kita memberi, maka kita ini sedang meresponi siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saat kita memberi, kita bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelumnya kita sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Injil itu memberi kita rasa aman. Dan kita tidak perlu lagi diperbudak rasa takut akan kekurangan. Karena itu saudara, kita memberi bukan karena terpaksa atau takut, tetapi sebagai respon syukur. Sebab di dalam Kristus kebutuhan terbesar kita sudah dipenuhi. Amin saudara. Saudara bisa memberikan dengan cara transfer atau scan QRIS melalui mesin edisi atau amplop yang sudah tersedia di bangku. Dan saudara bisa berikan di kotak persembahan saat Anda pulang nanti. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan pemeliharaanmu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi.
Halo Church, bersama saya Elin, kembali lagi dalam Gibeon Weekly News. Siapakah Roh Kudus? Apa yang Roh Kudus kerjakan bagi hidup Anda? Mengapa kita perlu Roh Kudus? Apakah Roh Kudus hanya kekuatan supranatural? Temukan jawabannya di kelas Anda Pasti Selamat materi keempat minggu depan tanggal 22 Februari 2026 pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 3. Anda dapat melakukan check-in dengan dua cara, yaitu scan QR Code di meja registrasi atau lakukan check-in mandiri melalui Gibeon App dengan masuk ke menu account dan klik check-in. Apa Anda sedang mencari bacaan untuk memperlengkapi wawasan mengenai Injil? Tenang, Gibeon Church memiliki bookstore yang terletak di samping Connect Booth depan gereja. Kami menyediakan berbagai pilihan buku Kristen berkualitas yang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membangun iman Anda. We have exciting news for you parents. Di pertengahan tahun ini, Youth Summer Camp akan kembali diadakan. Kami mengajak Anda untuk mendorong anak Anda mengikuti acara ini, agar mereka bukan hanya mengetahui tentang Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mengalami Tuhan melalui komunitas, refleksi, dan proses yang bermakna. Bagi para parents yang memiliki anak usia remaja, save the date, 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Nantikan info selanjutnya saat pendaftaran dibuka. Sebagai gereja, kami rindu berjalan bersama Anda, khususnya melalui doa. Tahukah Anda bahwa permohonan Anda dapat disampaikan melalui Gibeon App? Caranya, buka aplikasi Gibeon Church, lalu pilih menu account, kemudian Care and Support, dan selanjutnya Prayer and Praise. Di menu ini, Anda dapat memilih untuk mengajukan permohonan doa atau menyampaikan ucapan syukur. Selain itu, silahkan mengisi data dan menuliskan pokok doa atau ucapan syukur Anda. Setiap permohonan doa maupun ucapan syukur akan didoakan secara khusus oleh tim doa gereja dan dijaga kerahasiaannya. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi Connect Booth yang tersedia di lobi gereja. Bunga seroja, bunga seruni. Indah mekar bersemi di taman. Sekian Gibeon Weekly News kali ini, selamat mendengarkan firman. Saudara, untuk pengumumannya luar biasa, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Ya, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan kuasa Injil. Seperti tadi yang ada di dalam pengumuman, kalau saudara punya prayer request, ya, we really want to pray for you. Jadi kita punya app ya saudara ya, jadi make sure saudara bisa tuliskan prayer request saudara, kita akan mendoakan saudara. Kalau saudara butuh visitasi juga saudara bisa tuliskan di sana, kami akan visit saudara. Dan kalau saudara nggak punya app, you can come to our Connect Booth and connect with one of the pastor ya saudara bisa connect sama salah satu pastor kami. Dan hari ini kita ada di dalam khotbah yang ke-7 dari khotbah berseri kita, Reading the Times Through the Lens of Genesis. Membaca keadaan zaman dari lensa kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan masuk di dalam Kejadian 3 ayat 8 ya saudara ya. Why we keep hiding, mengapa kita terus bersembunyi. Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, mereka tidak bertobat, tetapi mereka bersembunyi. Dan sejak saat itu kita semua manusia suka sekali bersembunyi ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama Kejadian 3 ayat 8 dan seterusnya. Seharusnya kita membaca sampai ayat 24, tapi kita akan membaca hanya 8, 12, 13, 15, kemudian ayat 21 sampai 24 ya. Kita akan memulainya bersama-sama, kita baca yang genap dan saya akan bacakan yang ganjil. Kejadian 3 ayat 8, 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10 sama-sama. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepada kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan."
Kemudian ayat 13 saya yang baca, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kita akan lompat ayat 21, saya bacakan terlebih dahulu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ayat 22, Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Beginilah firman Tuhan. Nah, saudara, last week kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh Pastor Nathan, yaitu pilihanmu menyingkapkan hatimu. Kita masuk di Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7. Bahwa kita belajar bahwa dosa itu dimulai bukan dengan tindakan, saudara ya, tetapi dari hati yang meragukan kebaikan Tuhan. Ketika firman Tuhan mulai dinegosiasikan, disitulah sebenarnya kita sudah mulai jatuh di dalam hati kita. Tapi Kejadian 3 tidak berhenti di ayat ke-7. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau minggu lalu kita belajar bahwa dosa itu terjadi secara vertikal, menempatkan diri di posisi Allah, maka hari ini kita melihatnya secara horizontal. Respon pertama manusia setelah jatuh dalam dosa bukan berargumentasi, bukan memperbaiki diri atau mau bertobat, tidak. Tetapi mereka bersembunyi, saudara. Dan sejak saat itu bersembunyi adalah kebiasaan manusia yang selalu kita lakukan setiap hari. Believe it or not, you and I, saudara dan saya suka sekali bersembunyi. Nah, mungkin saudara bertanya, masa sih aku bersembunyi? Kan kita nggak lagi main petak umpet gitu ya. Saudara, kita nggak main sembunyi-sembunyian. Well, let me give you some skenario ya. Saya akan berikan kepada saudara skenario. Berapa banyak di sini kalau saudara dikritik sedikit saja, saudara bisa sangat defensif. Kalau saudara gagal, rasanya seperti terusik hatimu. Dan identitasmu seakan-akan ikut runtuh kalau ketahuan salah. Mengapa kita susah sekali mengaku salah? Kenapa kita cepat sekali untuk melihat kesalahan orang lain, tapi susah sekali melihat kesalahan diri sendiri? Saudara mulai merasakan, apakah saudara seperti itu? Atau mungkin saudara mungkin gini, kenapa keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman? Kenapa kita sibuk membangun image? Kenapa kok kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain? Kenapa kok kita takut orang melihat kita siapa sebenarnya? Kalau dulu Adam dan Hawa bersembunyi di balik daun pohon ara, kita nggak pakai daun pohon ara lagi. Tapi kita pakai prestasi, kita pakai pelayanan, bahkan kita pakai jabatan, kita pakai reputasi kita pakai gelar kita mau kelihatan rohani. Dan kalau semua itu kelihatannya baik, kita berasa baik-baik saja. Tapi kalau itu diusik, terancam atau goyah, maka kita juga ikut goyah. Saudara bisa merasakan itu? And you wondering, kenapa ya kok aku kayak gitu? Karena ada suatu suara di dalam hatimu yang terus bilang, tanpa kamu sadari kayaknya ada yang kurang deh dengan saya. Ada yang salah dengan saya. Dan kita takut orang lain melihatnya. Dan lebih dalam lagi kalau kita mau jujur, kita takut Tuhan melihatnya. Itulah sebabnya kita di dalam kehidupan kita berusaha menutupinya, kita membuktikan diri, kita membandingkan diri, kita berusaha mengalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Why? Karena kita pikir selama kita lebih baik dari orang lain, kita merasa aman. Berapa banyak saudara pernah ketemu orang, atau kalau enggak misalnya ke gereja aja saudara lihat orang, wih orang itu kok keren ya. Terus habis itu saudara gini,
lihat dirimu. Kok aku gak sekeren dia ya? Masa gak pernah gitu? Cuman saya saja. Pernah ya? Terus pernah gak ketemu sama orang terus dia langsung lihatnya atas? Lihat atas bawah, lihat atas bawah. Boncetno gitu saudara ya. Kenapa sih kok manusia? Dan saudara tersinggung kan kayak begitu kan? Lapo orang lihat aku gitu-gitu. Ya kalau wong Surabaya apa kon gak terima kon gitu. Ya kan? Kenapa kok kita itu begitu insecure terhadap ini semua? Saudara, Kejadian 3 ayat 8 sampai 24 adalah momen pertama manusia bersembunyi dan perikop ini memberikan kita diagnosis. Sebenarnya masalahnya bukan sekedar orang lain, keadaan, atau sistem. No, sepanjang sejarah inilah yang menjadi akar kenapa kok ada konflik, kenapa kok ada rasisme, kenapa kok ada korupsi, kenapa kok ada perang, kenapa kok kekuasaan selalu disalahgunakan, kenapa kok relasi manusia selalu rusak. Ini diagnosisnya. Kejadian 3 memberikan kita diagnosis karena tanpa diagnosis yang benar, kita tidak mungkin bisa punya solusi yang benar. Saudara, ada seorang filsuf Inggris di abad ke-20, namanya C.E.M. Joad. Dia adalah seorang ateis, tokoh intelektual, bagian dari kelompok elit yang bernama The Brain Trust. Sepanjang hidupnya dia percaya bahwa masalah dunia itu bukan pada manusia sendiri. Itu percayanya dia pertamanya. Masalahnya ada pada sistem atau pada kaum kapitalis. Saudara lihat ya, dia sosialis, dia pokoknya masalahnya orang-orang kapitalis atau pada kaum elit global kalau zaman sekarang. Ia mengikuti pemikiran Rousseau, yaitu seorang filsuf ya. Dan hampir seluruh intelektual Eropa abad ke-19 mengikuti Rousseau. Dan mereka berpikir begini, manusia pada dasarnya baik. Kalau ada masalah, itu karena kurang pendidikan, karena struktur sosialnya salah. Namun di akhir hidupnya dia kembali kepada iman Kristen. Dan dia menulis buku yang berjudul The Recovery of Belief. Dan di sana dia berkata sesuatu yang luar biasa. Dia bilang begini, "It is because we rejected the doctrine of original sin that we on the left, para kaum liberal, were always being taken by surprise by the nature of real events." Penolakan kita terhadap doktrin dosa asal. Bahwa doktrin dosa itu merusak manusia secara total. Itulah yang membuat kita, orang-orang di sayap kiri, selalu kaget dan gagal memahami betapa bobroknya realita dunia yang sebenarnya. Jadi ini menjelaskan bahwa kenapa kok manusia itu hancur hidupnya. Kenapa? Karena ternyata ada masalah di dalam hati kita yang tidak bisa terlepas. Kita semua terkena masalah ini. Dan kalau kita tidak jujur melihat ini, kita akan terus salah mendiagnosis masalah kita ya. Jadi ada 3 poin saya hari ini, natur dosa dan mengapa kita semua kena. Dan kenapa kok kita semua sembunyi. Kemudian yang kedua, apa yang dosa lakukan terhadap kita. Kerusakannya itu apa. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan untuk memulihkan kita ya. Yang pertama, natur dosa dan mengapa kita terkena. Yang saya belajar katakan yes. Oke. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, di Kejadian 3 ayat 10 sampai 12, waktu Tuhan cari Adam dan Hawa, dan Adam menjawab, "Waktu aku dengar bahwa engkau ada di taman ini, aku jadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, firman Tuhan berkata, "Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Kamu makan ya buah yang kularang engkau makan itu." Nah, saya selalu memakai ilustrasi ini ya saudara ya. Dan hari ini kita membahas ayatnya ini, ayat 12. Manusia itu menjawab. Nah saudara, jawabannya apa? Bukannya bertobat, bukannya ngaku salah, minta maaf, bukannya mengevaluasi diri, introspeksi. Tapi dia bilang apa? Perempuan yang 2 minggu lalu yang saya deskripsikan, yang bilangin, "Wow man," ya itu kan, yang membuat dia terkesima, terpesona, perempuan ini loh, yang kamu kasih ke aku, itu yang bikin aku akhirnya makan buah yang mestinya kamu larang. Coba saudara lihat apa yang sedang Adam lakukan hari itu. Saudara, Adam melakukan yang namanya blame shifting, melemparkan kesalahan, nyalahin orang lain. Dan ini bukan tentang soal siapa yang lebih berdosa, karena pria dan wanita itu melakukannya dua-duanya. Karena Hawa setelah ditanyain,
Apa yang kamu lakukan Hawa? Dia langsung ngomong apa? Ular yang memperdaya aku. Yang paling kasihan ular ya, gak bisa menyalahin siapa-siapa gitu saudara ya. Ya, tapi memang dia biang keladinya gitu ya. Tetapi manusia saling menyalahkan, blame shifting. Melamparkan kesalahan kepada orang lain. Saudara, this is the heart of sin. The heart of sin is self-justification at the expense of others. Jantung dari dosa adalah membenarkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Untuk merasa aman, saya harus merasa lebih baik dari orang lain. Saya harus merasa lebih superior dari orang lain. I'm okay because you are wrong. I am superior because you are inferior. Ini akar konflik, semua konflik akarnya di sini. Ini akar kebencian, ini akar rasisme, ini akar polarisasi. Karena akhirnya ada muncul keinginan untuk apa? Menjatuhkan orang lain. Menyalahkan orang lain, menjelekkan orang lain, membandingkan diri dengan orang lain. Saudara, ini masalah kita semua. Untuk merasa cukup, saya harus melihat orang lain kurang. Untuk merasa aman, saya harus merasa lebih hebat dan lebih superior dari orang lain. Ini masalah kita semua. Berapa banyak saudara kalau berantem, selalu masalahnya kan begitu. Saudara merasa bahwa saudara dizolimi. Dan saudara harus balas supaya saudara juga lebih naik harga dirinya. Nah saudara, ada sebuah novel yang ditulis oleh seseorang yang namanya Philip Roth. Yang ditulis tahun 2000. Dia menulis novel yang berjudul The Human Stain. Dia menyebut kejahatan manusia itu sebagai noda yang ada di dalam hati manusia. Bukan sekedar tindakannya yang salah, tapi kecenderungan batin dalam setiap manusia. Kebutuhan untuk menarik orang lain turun supaya saya dapat merasa naik. Itu human stain. Salah satu tokohnya di dalam novel ini berkata, noda itu ada di dalam setiap orang. Bahkan di anak kecil pun seperti itu. Mendahului tindakanmu, mendefinisikan siapa kamu, mencakup ketidaktaatanmu. Dan dia berkata sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau ada orang yang punya stain itu, punya noda itu, dan ingin jadi lebih baik. Mungkin dia join suatu agama, mungkin dia menjadi orang yang bermoral. Dia ngomong begini, upaya untuk memurnikan diri justru membuatmu makin tidak murni. Kenapa? Karena ketika kita memurnikan diri, kita akan berkata begini, lihat, aku lebih bersih dari kamu. Lihat, aku lebih baik daripada kamu. Lihat, aku lebih lumayan daripada kamu. Dan kamu pada waktu melakukan itu sedang mengulangi noda itu lagi. Itulah yang dinamakan self-righteousness. Merasa benar sendiri adalah noda terdalam. The deepest stain menurut novel ini. Saya lebih benar, saya lebih baik, saya lebih rohani, saya lebih pintar. Dan usaha untuk menjadi suci bisa berubah menjadi kesombongan rohani. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada saudara, pemurnian diri atau membuat diri lebih baik tanpa pertolongan anugerah, tidak pakai lensa Injil, itu justru memperdalam dosa itu. Memperdalam noda itu. Makanya saudara, semakin pernah gak saudara ketemu, kelihatannya orangnya sangat agamis, tapi sombongnya setengah mati. Kelihatannya sangat rohani, ibadahnya luar biasa banyaknya, tapi karakternya kok bisa kayak gitu. Bahkan kita bisa bilang gini, mendingan orang gak percaya Tuhan sama sekali lebih baik. Pernah dengar begitu saudara? This is the human stain. C.S. Lewis di dalam esainya, dia pernah menulis esai satir tentang iblis ngomong satu sama lain. Screwtape namanya iblis senior. Iblis senior itu lagi pidato sama iblis junior, gitu saudara ya ceritanya. Kalau saudara pengen baca bukunya, saya punya bukunya ya. Kalau saudara mau pinjam boleh, Screwtape Letters. Tapi ini esai, bukan di buku itu. Ada esainya lagi, Screwtape Proposes a Toast. Jadi Screwtape ini si iblis senior lagi toast sama teman-temannya iblis junior. Dia bilang begini,
Kalau kamu mau menghancurkan manusia, tingkatkan satu perasaan ini. Si iblis-iblis junior tanya, perasaan apa senior? Nah, kan gitu kan saudara. Buat manusia ngomong gini, I am as good as the next person. Aku sama baiknya sama orang yang di sebelahku. Gak usah ngomong bahwa dia harus lebih baik. Enggak, bilang aja kayak gitu. Kamu itu sama, kamu juga bisa kayak dia. Enggak lama lagi. Kalau dia ngomong gitu, dia pasti akan melakukan ini. Aku harus lebih unggul dari dia. Aku harus lebih kaya dari dia. Aku harus lebih cantik dari dia. Aku harus lebih hebat. Tidak ada orang yang bisa lebih maju dari aku. Aku yang harus lebih maju. C.S. Lewis berkata melalui esai ini, inilah yang membuat iblis jadi iblis. Karena iblis, Lucifer, makhluk ciptaan, waktu dia melihat Tuhan, dia bilang, aku juga seperti Tuhan. Dari sanalah kejatuhan kosmis dimulai. Disinilah yang menjadi masalah manusia terbesar. Disinilah akar dari semua konflik, rasisme, iri hati, kompetisi yang tidak sehat, bahkan pembunuhan. I'm okay because you are not. Itulah jantung dosa. Tahukah saudara, sin destroy, ini kata-katanya. Kalau kamu mau menghancurkan manusia, tingkatkan satu perasaan ini. Perasaan apa? I'm as good as you. Saya sama baik dengan kamu. Inilah yang dinamakan dosa yang menghancurkan kasih. Sin destroy love and replace it with power. Dosa menghancurkan kasih dan menggantikannya dengan kekuasaan. Kasih berkata apa? Ini Tuhan ya, hidupku untukmu. Kasih selalu melayani, kasih selalu memberi diri. Kalau saudara baca 1 Korintus 13, kasih selalu covers, kasih selalu mengasihi. Tapi dosa berkata apa? Hidupmu untukku, hidupmu aku manfaatkan, hidupmu aku manipulasi. Untuk supaya apa? Aku unggul, supaya aku maju. Dosa mempertahankan kontrol. Inilah kenapa dunia tidak pernah merasa damai. Inilah kenapa keluarga selalu banyak drama. Inilah kenapa tanpa kecuali kita semua membawa noda-noda ini. Dan saudara berpikir, saudara terkecuali? No, saudara semua kena. Saudara tahu kenapa saya tahu? Karena saya punya anak 3. Saya sampai ngomong sama istri saya, kok bisa ya anak kita ini mikir sing aneh-aneh kayak gini itu kayak gimana ya? Terus istri saya dengan santainya, ya persis toh kayak bapak ambek mak gitu saudara. Kamu kan dosamu ya seperti itu. Iya sih kalau kita lihat dulu aku ya lebih parah ya seumur itu ya. Dan saya melihat sekarang kok bisa ya dia berpikir seperti itu. Padahal anak itu lucu dulu, anak itu so innocent. I thought anak saya sangat innocent, tetapi waktu remaja, ternyata dia tidak innocent sama sekali. Dia punya noda itu. Kalau saudara punya anak-anak yang masih kecil, yang masih lucu, tunggu aja tanggal mainnya. Nanti saudara akan bisa merasakan. Saudara. Yang sudah punya anak remaja sudah merasakan. Tanggal mainnya sudah jalan ini sekarang ya. Kalau yang punya anak dewasa, saudara bisa melihat bagaimana dosamu berkali-kali lipat bisa ada di anakmu, saudara. Bahkan istri saya bilang, itu dosamu sama dosaku dikombinasi. Di anak pertama, di anak kedua, dan di anak ketiga. Aduh. Dari mana itu semua? Itu semua kita nggak ada yang terlepas. Saudara berpikir ini gara-gara Hawa mungkin ya. Saudara berpikir itu semua gara-gara Hawa. No. Adam dan Hawa sama-sama bersalah. Siapa yang bersembunyi? Dua-duanya bersembunyi, betul saudara? Nggak cuma salah satu. Dua-duanya juga merasa malu. Dua-duanya juga saling menyalahkan. Dua-duanya menerima konsekuensi. Kedua-duanya diusir. Ini masalah universal. Ini representasi seluruh umat manusia. Dosa itu bukan cuman hanya mereka. Kita bilang mereka itu jahat. No. Awakmu ya podo bebo gitu saudara. Kita juga sama-sama jahat. Kita juga sama-sama bobrok. Firman Tuhan di Roma 3 ayat 23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang apa? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau saudara nggak sadar akan doktrin dosa awal ini, asal dosa ini, tanpa doktrin itu kita selalu nunjuk orang lain. Masalahnya di dia, masalahnya di papaku, masalahnya di mamaku, masalahnya di bojoku, masalahnya di keuanganku, masalahnya di pemerintah. Masalahnya semua tentang orang lain, nggak pernah sumber masalah. Kita berpikir, oh sumber masalahnya para elit global.
Sumber masalahnya adalah generasi muda yang strawberry generation ini. Masalahnya adalah sistem kita yang rusak. Masalahnya adalah budaya. No, Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Jadi masalahnya ya di kita, di saya, di saudara. Ada kisah yang luar biasa di abad ke-18. Saya pernah menulis ini di salah satu esai saya pada waktu saya sekolah teologi tentang doktrin dosa awal. Seorang Countess of Huntingdon, seorang aristokrat, seorang royalty bangsawan, menjadi Kristen di bawah pemuritan dari seorang pengkhotbah revival terkenal namanya George Whitefield. Dia menginjili teman-teman aristokratnya, para bangsawan. Dan dia berusaha menginjili ke para bangsawan dan ternyata yang lebih susah untuk diinjili adalah para bangsawan ini. Salah satu bangsawan yang sangat menolak dan tersinggung mendengar Injil adalah Duchess of Buckingham. Dia sangat tersinggung dan menolak Injil dengan surat. Dia menulis surat ini dan berkata kira-kira suratnya begini. Doktrin of original sin, doktrin dosa asal ini menghina sekali. Bagaimana mungkin saya seorang bangsawan, seorang darah biru dikasih tahu bahwa hati saya sama bobroknya, sama berdosanya dengan semua rakyat jelata yang merayap di bumi. Peasants, with all these peasants that live on this earth. Dia tersinggung. Dan tahukah saudara? Karena dia merasa bahwa doktrin ini meratakan semua kelas. Dan betul sekali, doktrin dosa asal menghancurkan superioritas. Gak ada lagi yang kaya, gak ada lagi yang miskin. Apakah kamu pendeta, kamu pejabat, ataukah preman, ataukah prostitut, ataukah pelacur, ataukah seorang yang biasa-biasa saja. Semua sudah berdosa. Saudara, terakhir-terakhir lagi meramai kasus Epstein. Bagi yang paham-paham saja. Ya, saudara. Dan saudara bilang, ih mengerikan sekali. Wih kurang ajar ya itu ya. Wih biadab gitu. Habis ini jangan Google Epstein ya. Saudara. Dengerin khotbah dulu, nanti aja. Setelah itu bisa percakapan makan siang ya saudara ya. Saudara lihat Epstein. Saudara pikir kalau saudara jadi Epstein, saudara nggak gitu. Kalau saudara, saya membuat refleksi tentang Epstein di Instagram, bukan untuk mengkritisi tentang Epstein, bukan. Tapi kalau saudara dan saya ada di posisi Epstein, apakah kita bisa jamin kita tidak akan berdosa atau lebih berdosa daripada Epstein? Kalau saudara ada di posisinya Adam dan Hawa, namamu Paijo, sama aja Paijo akhirnya jatuh dalam dosa. Pasti. Jadi jangan berkata bahwa, oh pasti aku akan beda. No, you and I are the same. Doktrin dosa asal, kalau saya bisa bilang menciptakan demokrasi radikal bagi para pendosa. Karena semua orang berdosa. Saudara dan saya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Benih kejahatan yang sama yang ada di serial killer, yang ada di Epstein, yang ada di para orang yang saudara bilang biadab, itu ada juga di dalam dirimu, di diri saya. Mungkin tidak tumbuh karena lingkungannya berbeda, tapi benihnya ada. Dan ini menghancurkan self-righteousness. Dan kalau semua sudah berdosa, artinya semua butuh anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apakah ada kabar baik? Ada. Nah sebelum kita masuk kabar baik, kita harus melihat apa yang dosa rusak. Karena dosa bukan cuma jahat, tapi dosa merusak sesuatu yang sangat-sangat dalam. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang dosa lakukan kepada kita? Jadi saudara bisa melihat akibatnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang relasional. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah kalau saudara tahu, Allah adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum Allah punya ciptaan, dia sudah merupakan relasi. Dia memiliki relasi. Dia komunal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi roh, roh mengasihi Bapa, dan saling memberi. Doktrin perikoresis. Itu adalah kemuliaan yang tidak pernah disedot sendiri, tetapi selalu dialirkan. Kasih yang tidak pernah hanya dinikmati sendiri, tetapi selalu dialirkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kalau saudara dan saya diciptakan segambar dan rupa Allah, saudara dibangun di atas keinginan untuk berelasi. Kalau Allah Tritunggal relasional, maka kita diciptakan, dibangun untuk berelasi. Namun lihat Kejadian 3 tadi, sin destroy relationship. Dosa menghancurkan
relasi. Setiap relasi manusia jadi rusak, saudara. Nah, saya akan berikan secara cepat aja 4 relasi yang rusak. Yang pertama adalah relasi dengan Allah, rusak. Saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan masuk dan jalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Nah, saudara, waktu dikatakan Allah berjalan di taman, dalam bahasa Ibrani berjalan adalah idiom untuk persahabatan. Allah ingin fellowship, Allah datang untuk berelasi. Tapi apa yang manusia lakukan? Bukannya memperbaiki relasi karena mungkin sudah melanggar perintah, bukannya bertobat untuk rekonsiliasi, tetapi apa yang manusia lakukan? Bersembunyi. Dosa membuat kita lari dari pribadi Allah yang mencari kita. Kenapa, saudara? Karena kita malu. Malu kenapa? Karena dosa yang terutama adalah tentang kontrol, memegang kendali. Mungkin saudara bingung, malu sama memegang kendali apa hubungannya? Begini saudara, tidak mungkin makhluk terbatas berjalan dengan Allah yang tak terbatas tanpa kehilangan kontrol, tanpa kehilangan kendali. Saya kasih contoh, saya punya anjing. Anjing saya kecil ya, paling 4,5 kilo, 5 kilo ya saudara ya. Toy poodle, namanya Peanut. Kalau dia jalan sendirian, dia bisa memegang kendali untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia jalan sama saya kasih tali. Apa yang terjadi? Dia nggak punya kendali. Kenapa? Karena saya adalah makhluk yang jauh lebih tinggi daripada dia. Maka dia mau kemana? Kalau itu berbahaya, saya tarik. Nggak bisa. Kamu harus ke sini karena saya tahu yang baik buat kamu. Begitu juga Tuhan. Tuhan selalu ingin kita beriman kepada Dia. Iman itu selalu percaya. Iman itu menyerahkan kendali. Iman itu menyerahkan kontrol kepada Tuhan. Dan itu tidak nyaman. Dan begitu kita tahu kita berdosa, kita nggak mau beriman sama Tuhan. We want to be God ourselves. Kita berusaha memegang kendali. Itulah sebabnya kita selalu menyembah berhala. Itulah sebabnya kita ciptakan Allah versi kita sendiri. Allah yang tidak perlu menuntut kita. Allah yang tidak mengganggu hidup kita. Allah yang tidak membutuhkan komitmen kita. Allah yang tidak membutuhkan pertobatan dan perubahan hidup. Allah yang bisa kita kontrol. Bahkan kalau orang seperti ini masuk ke Kristen pun, dia bikin versi kekristenan versinya sendiri. Versi Yesus, versi kita sendiri. Yang bisa kita kontrol, yang bisa memenuhi keinginan kita. Dan kita pikir kita percaya Tuhan. Padahal seharusnya, sebenarnya kita bersembunyi, saudara. Kita bersembunyi di balik rasa takut kita. Akhirnya apa? Relasi kita dengan Tuhan rusak. Apalagi yang rusak? Selain relasi dengan Tuhan rusak, ayat berikutnya, kalau sudah baca ayat 10, relasi dengan diri sendiri. Ayat 10 dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, perhatikan saudara. Saudara masih ingat? Kejadian 2 ayat 25 dikatakan mereka telanjang dan tidak merasa malu. Lalu sekarang mereka telanjang dan mereka takut dan bersembunyi. What happened? Karena ketelanjangan di sini bukan cuma rasa secara fisik, tetapi ini adalah metafora psikologis. Ada perasaan malu eksistensial. Karena tiba-tiba mulai sadar karena kemuliaan Allah yang menjadi jubah mereka hilang, apa yang terjadi? Ada perasaan kurang, ada perasaan salah dengan saya. Saya harus terus menutupi diri saya. Saya selalu merasa tidak aman. Jadi ketelanjangan di sini adalah kesadaran eksistensial bahwa ada yang rusak. Saudara, itulah sebabnya kita nggak mau mengakui kalau kita rapuh, kita terbatas. Kita nggak mau mengakui bahwa kita butuh penerimaan dan kasih yang tidak bersyarat. Sudah banyak di sini kalau misalnya mendengarkan khotbah dan tepuk tangan tuh biasanya kamu hebat, kamu pemenang, kamu kaya, kamu berhasil, kamu bisa, tepuk tangan semua. Berapa banyak tepuk tangan? Kamu rapuh, kamu berdosa, kamu tidak mampu. Terus saudara tepuk tangan, gak ada. Kenapa? Gak nyaman saudara. Halo?
Hanya orang yang ngerti Injil, hanya orang yang ngerti kasih karunia bisa ngomong gini, selamat merapuh. Iya, aku butuh Tuhan. Nah itu. Dari mana itu? Gak mungkin kalau gak karena Injil. Karena apa? Natur manusia kita selalu berusaha terlihat kuat, terlihat sempurna, terlihat baik-baik saja. Saat ketahuan lemah, saat ketahuan kita gak baik-baik saja, kita malu. Makanya kita merasa takut, malu. Kita nggak mau mengakui ketergantungan total kita pada Tuhan. Malah kita mau melarikan diri dari Tuhan. Saudara, rasa malu itu muncul, itu adalah rasa malu eksistensial. Karena hidup kita seharusnya bersumber kepada Tuhan, sekarang terputus dari Tuhan gara-gara dosa. Dan kita nggak mau ngaku, kita nggak mau bertobat, kita berusaha menjadi Tuhan tapi gagal. Di situ kita makin malu. Itulah ketelanjangan. Itulah sebabnya kita bersembunyi. Jadi yang pertama, relasi dengan Tuhan putus. Yang kedua, cara kita memandang diri kita rusak. Makanya saudara selalu harus kompensasi. Saudara tahu kenapa kok orang yang harus semuanya mewah, harus semuanya dari atas ke bawah, harus branded, kenapa? Kompensasi. Kenapa kok harus orang itu merendah supaya ditinggikan? Kompensasi. Ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Gambar dirinya, cara dia melihat dirinya sendiri rusak. Yang ketiga, relasi dengan sesama juga rusak. Lihat ayat 7. Maka terbukalah, baca sama-sama ya ayat 7 ya. 1, 2, 3. Maka terbukalah mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, titik koma, lalu apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, berhenti dulu. Tuhan belum datang loh ini. Mereka terbuka, mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Menutupi diri. Menutupi diri dari siapa? Tuhan belum datang. Oh, rupanya menutupi diri dari satu sama lain. Lu bukannya satu pasal sebelumnya, wow man. Kok sekarang tiba-tiba kayak begini, what happened? Menutupi diri dari satu sama lain. Kita tidak tahan dilihat apa adanya. Relasi setelah dosa adalah relasi kuasa, bukan lagi kasih. Karena orang lain itu jadi cermin untuk validasi, tangga untuk naik, ancaman untuk dikalahkan, alat untuk keuntungan. Itulah sebabnya begitu Allah tanya, what happened Adam? Adam langsung blame shifting ke Hawa. Saudara tahu blame, menyalahkan orang lain adalah mekanisme mempertahankan kuasa. Menyalahkan, blaming adalah strategi kuasa. Kalau saya nyalain kamu, saya lebih tinggi. Kalau saya menjatuhkan kamu, aku jadi aman. Kalau saya kelihatan salah, harga diriku turun. Itulah sebabnya kenapa kok kita sangat defensif. Itulah mengapa kita susah untuk minta maaf. Itulah kenapa susah untuk being vulnerable. Dan berkata, aku berdosa, aku salah. Kapan terakhir para suami istri di sini, kalau salah ngaku, iya aku salah, aku minta maaf ya. Kapan terakhir? Kenapa kok susah sekali? Kenapa kok kita bilang enak gak iso? DE ya salah. Betul saudara? Saat dosa masuk, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama. Kita melihat orang lain sebagai saingan. Dan sejak saat itu manusia hidup dalam kompetisi eksistensial. Kenapa? Semua itu terjadi karena pusatnya salah. Kita menggantikan Allah yang seharusnya pusat. Sekarang kita gantikan dengan diri kita. Dan ketika pusatnya salah, maka semua relasi kita melenceng dan kacau. Jadi hubungan dengan Allah relasinya rusak. Relasi dengan cara kita memandang diri sendiri rusak. Sama sesama juga rusak. Sekarang saudara wondering, kenapa kalau Sinca banyak drama? Kenapa kalau Lebaran banyak drama? Kenapa? Nah ini semua. Sudah lihat ya? Yo senyum-senyum. Oh. Tapi habis itu dalam menceno iki ya wis lah ya.
kayak angpau titik ae. Gitu. Anaknya titik ae, soalnya dia gak pernah ngasih angpau anakku akeh-akeh. Gitu. Betul saudara? Guyu-guyu kabeh ya saudara. Kenapa? Ya gitu ya saudara. Ya kan? Kenapa ini? Ini karena ini masalah relasi-relasi ini semua rusak semua saudara. Dan yang keempat, relasi dengan Tuhan rusak, gambar diri rusak, dengan sesama rusak. Apa yang keempat? Relasi dengan ciptaan. Sudah lihat Kejadian 3 ayat 17, tanah terkutuk. Dan kemudian karena tanah terkutuk apa yang muncul? Duri muncul. Dan dikatakan manusia akan kembali jadi debu. Wih, ayat 17 sampai 19 menunjukkan bahwa relasi manusia dengan ciptaan rusak. Makanya pekerjaan menjadi perjuangan. Dulu tidak perjuangan, dulu sangat menyenangkan, dulu sangat joyful. It's easy to work, tetapi sekarang pekerjaan menjadi perjuangan. Berapa banyak di sini kalau Minggu sedih? Kenapa? Senin, Pak. Betul, saudara? Kenapa? Pekerjaan menjadi perjuangan. Tubuh menjadi fana. Saudara berdiri jongkok, lututnya muni kletak. Loh sejak tuwek-tuwek iki kok kletak-kletak kabeh ya saudara ya. Saya harus stretch dulu 15 menit bangun tidur baru bisa berfungsi. Kalau enggak, waduh kok loro kabeh badanku ya. Dulu umur 17 set bisa loncat set. Wah, enggak apa-apa gitu. Tubuh menjadi tua, tubuh menjadi fana. Tanah menghasilkan duri. Semua yang kamu kerjakan harus susah payah. Alam tidak bersahabat, muncullah penyakit, penuaan, bencana alam, kematian. Inilah keadaan manusia dengan ciptaan. Seorang penulis humor, Erma Bombeck, pernah berkata begini. Hidupku didominasi oleh kotoran. Aku bersihkan satu sisi rumah dari kotoran, sisi lain sudah kotor lagi. Dan bertahun-tahun aku bersihin rumah, bersihin kamar mandi, bersihin dapur. Setelah bertahun-tahun melawan kotoran, apa yang aku dapat? Aku dikubur di bawah kotoran dan akhirnya kembali menjadi kotoran di bawah tanah. Itulah nasib manusia. Sudah lihat Kejadian 3 ini, ayat 17-19. Ada duri, ada keringat, ada debu. Makanya Roma 8 ayat 20, Rasul Paulus berkata, seluruh ciptaan juga ikut mengeluh. Kenapa? Karena seluruh ciptaan itu kalau DNA-nya ingat apa? Taman Eden. Nggak ada duri. Semuanya nggak ada atropi. Semuanya indah. Saudara, ini bukan hanya hukuman eksternal dari Tuhan, tetapi ini konsekuensi kosmik dari dosa. Jadi relasi dengan Tuhan putus, relasi dengan diri sendiri rusak, relasi diri dengan sesama juga rusak. Apa yang terjadi? Dengan ciptaan juga rusak. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara, kalau kita berhenti di sini ini akan sangat depresif. Tapi Kejadian 3 tidak berhenti di ayat tentang duri. Di tengah kehancuran total, Allah memberikan petunjuk pada kabar baik Injil. Coba kita lihat ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Baca sama-sama yang biru, 1, 2, 3. Di manakah engkau? Perhatikan sesuatu yang luar biasa. Manusia berdosa, manusia bersembunyi. Tetapi siapa yang bergerak terlebih dahulu? Siapa yang cari manusia terlebih dahulu dan bertanya, di manakah engkau? Tuhan datang mencari. God comes searching. Allah datang dan bertanya, di manakah engkau? Apakah Allah nggak tahu? Apakah Tuhan nggak tahu? Tentu tahu. Tapi Tuhan tidak mencari informasi. Tetapi Tuhan sedang melakukan intervensi kasih. Dia tidak langsung menghukum. Dia tidak langsung membinasakan. Tuhan sebenarnya mengajak Adam dan Hawa untuk berproses. Untuk mengakui dosa. Untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Dia bertanya kepada manusia dan dia gak pernah tanya sama ular. Ini menunjukkan sebenarnya Allah mengasihi pendosa namun tidak berkompromi dengan dosa. Ini hatinya Tuhan. Dari awal Tuhan selalu cari kita. Tuhan selalu ingin memulihkan hubungannya dengan kita. Yang setuju katakan amin. Inilah kabar baik. Karena A.W. Pink salah satu seorang penulis yang menulis bukunya The Sovereignty of God. Dia berkata begini,
It was not Adam who sought God, but God who sought Adam, and this has been the order ever since. Bukan Adam yang mencari Tuhan, melainkan Tuhan yang mencari Adam. Dan urutannya dari sejak saat itu selalu begini, saudara. Kalau hari ini Anda mendengar kalimat itu dan ada sesuatu yang bergetar di dalam hati Anda, kalau Anda merasa disentuh, kalau ada kesadaran yang tiba-tiba muncul, itu bukan kebetulan. Itu bukan karena saya bisa khotbah, itu bukan karena saudara tadi nyanyikan lagu yang keren, itu bukan karena lighting dari gedung ini yang luar biasa, bukan. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mencari Anda di dalam hatimu melalui Roh Kudus-Nya. Dan mungkin pertanyaan yang sama yang sedang ditujukan kepada Adam itu sekarang ada di hati Anda. Di mana kamu? Bukan untuk mempermalukan saudara, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Karena sejak kitab Kejadian, bukan manusia yang mencari Tuhan, namun Tuhan yang mencari manusia. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan? Ini menarik sekali, ayat 21. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu apa? Mengenakannya kepada mereka. Coba saudara lihat ini. Tuhan menutupi. God covers. Perhatikan di sini. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Manusia membuat cawat dari daun pohon ara. Yang konon itu alergen terhadap kulit manusia. Menunjukkan bagaimana cara manusia untuk menutupi dosa itu sebenarnya tidak membuat makin baik, makin parah keadaannya, merusak dirinya. Tapi Allah, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ini petunjuk pertama dalam Alkitab tentang korban penebusan, saudara. Apa maksudnya? Kalau dari kulit binatang berarti ada binatang yang mati, ada darah yang tercurah. Artinya ada tindakan anugerah. Setelah penghakiman yang dosa mereka, ada satu makhluk yang lain yang mati, darah tercurah, dan kulitnya dijadikan penutup. Kulitnya dijadikan pakaian. Dan itu yang membuat mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dan mereka gak sembunyi lagi. Artinya gak cukup Tuhan cuma mengatakan, aku mengampuni kamu. Secara psikologis, gak cukup. Manusia berdosa butuh pemulihan total. Ini bukan hanya simbol keselamatan, tapi ini merupakan simbol keselamatan yang utuh dan holistik. Ada pengampunan secara spiritual, ada perlindungan secara fisik, ada pakaian yang menutupi. Ada janji pemulihan secara total, kesejahteraan secara rohani, jasmani, dan ragawi. Semuanya. Derek Kidner di dalam komentari tentang kitab Kejadian, dia berkata begini, pakaian dari kulit itu adalah tanda pertama bahwa karena dosa manusia membutuhkan pemulihan yang utuh, baik rohani maupun fisik. Dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia secara utuh dimulai oleh Allah sendiri. Artinya sejak pasal ketiga Alkitab, Allah sudah peduli terhadap kesejahteraan manusia secara utuh. Bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga menutupi, melindungi, memulihkan. Ada yang bertanya sama saya, Pak, Bapak sering khotbah tentang penderitaan, apakah Tuhan itu senang melihat kita menderita? No. Tuhan tidak senang melihat saudara menderita. Tapi penderitaan tidak terelakkan di dalam bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi bagi saudara yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam Kristus, Tuhan ingin memulihkan. Bahkan melalui penderitaan pun selalu ada pemulihan. Itulah yang menjadi kabar baik dari Injil. Jadi jangan pernah pisahkan Injil dari kepedulian terhadap penderitaan manusia. Makanya kalau orang menderita kita perlu tolong. Kalau ada orang kekurangan kita perlu bantu. Ada orang yang sedang menderita kita perlu kalau bisa tolong mereka. Karena Allah sendiri yang pertama kali melakukannya. Di taman itu sebelum ada gereja, sebelum ada sistem apapun, sebelum ada program sosial, Allah menjahit pakaian untuk manusia yang berdosa dan rapuh, supaya mereka dipulihkan dari luar dan ke dalam, dan supaya mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan itu sangat indah. Jadi Tuhan mencari, Tuhan menutupi, dan ada yang ketiga, yang terakhir. Ini luar biasa. This is where the gospel is.
dikatakan ayat 15. Ini ayat yang sangat misterius. Karena ayat ini di tengah-tengah semuanya sedang dikutuk. Tanah dikutuk, cara melahirkan dikutuk, ular dikutuk, manusia tidak dikutuk. Tapi yang ada adalah Kejadian 3 ayat 15. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ayat yang sangat misterius. Karena dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara siapa? Engkau itu ular dan perempuan ini. Kenapa enggak yang laki? Perempuan ini. Antara keturunanmu, mungkin itu Screwtape tadi itu, iblis junior dan iblis senior semua. Dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya? Bahwa satu hari akan ada seorang anak muncul dari keturunan Hawa, bukan Adam, Hawa. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. Tuhan bilang ular, kamu akan menyakiti anak dari keturunan Hawa ini. Tapi anak ini akan meremukkan kepalamu. Kamu akan dikalahkan. Kepalamu akan remuk. Siapa anak ini? Siapa dia yang akan muncul? Seorang anak keturunan Hawa yang akan dilukai, yang akan berdarah. Tapi oleh lukanya, oleh darahnya akan muncul kemenangan. Akan muncul pengampunan. Akan muncul keselamatan. Tuhan memberikan janji Injil di kitab Kejadian. God gives gospel promise in the book of Genesis. Jadi Injil bukan dimulai pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Di sini para bapak gereja berkata, this is proto-evangelium. Kabar baik Injil yang pertama, ini adalah foreshadowing, bayangan dari kabar baik Injil. Karena satu hari sang anak dari keturunan perempuan, a virgin birth. Kelahiran dari seorang perawan yang dinaungi oleh Roh Kudus. Anak ini akan lahir dan hidup tanpa dosa, taat sepenuhnya. Tetapi dia akan menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dan sang anak itu adalah Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa penebusan sudah direncanakan dari semula. Di mana Adam yang pertama gagal karena Adam yang pertama diam saja pada waktu istrinya berkomunikasi dengan iblis. Bahkan menyalahkan istrinya dan sembunyi. Adam yang pertama gagal, membiarkan keluarganya hancur dan seluruh keturunannya kena kutuk dosa. Tapi Adam yang kedua, keturunan perempuan itu, dia menang mengalahkan dosa dan maut. Tetapi ia terluka fatal. Dialah Yesus Kristus. Jadi penebusan bukan direncanakan setelah ini, bukan. Penebusan bukan plan B, tapi sudah dirancang sejak awal. Itulah kebaikan Tuhan yang mencari saudara dan yang mau menutupi saudara. Sekarang muncul pertanyaan, kalau sang anak ini menghancurkan ular, bagaimana manusia kembali kepada hadirat Allah? Disinilah ayat 24 yang sering terlewatkan. Perhatikan di sini. Ini Injil yang lebih indah lagi. Ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya mereka tidak makan pohon kehidupan. Jadi ada pohon pengetahuan baik dan jahat, ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan kalau kamu makan itu, kamu akan hidup selama-lamanya. Ini merupakan wujud kasih karunia Allah. Karena kalau sampai Adam dan Hawa dalam keadaan berdosa makan pohon kehidupan itu, artinya mereka akan selama-lamanya hidup dalam dosa. Makanya dijaga, jangan sampai dimakan. Ada pedang menyala-nyala. Tidak ada yang bisa kembali ke hadirat Allah yang kudus tanpa melewati pedang. Apa artinya pedang di sini? Banyak pakar Alkitab yang mengatakan bahwa pedang ini adalah keadilan Allah. Upah dosa adalah maut. Artinya tidak ada yang bisa datang kepada Allah yang kudus tanpa menghadapi keadilan.
tanpa menghadapi maut. Tidak ada kompromi, tidak ada shortcut. Pedang itu adalah tanda bahwa dosa harus dibayar dengan penghukuman. Sehingga Taman Eden, no access anymore kepada Allah yang kudus. Masih ingat anak tadi? Ribuan tahun kemudian, sang anak masuk ke taman lain. Bukan Taman Eden, tapi namanya Taman Getsemani. Kalau di Taman Eden, Adam pertama berkata, bukan kehendakmu, mau kehendakku, aku mau jadi seperti Tuhan. Dan apa yang terjadi? Adam pertama bersembunyi. Adam pertama berkata di dalam hati, kehendakku yang jadi. Tapi Yesus Kristus, Adam yang kedua, dengan gagah berani, dengan pengorbanan. Di Taman Eden, Adam egois. Di Taman Getsemani, Yesus berkorban. Yesus berdoa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Karena dia tahu cawan ini bukan hanya penderitaan fisik. Cawan ini adalah cawan murka Allah atas dosa. Dia tahu bahwa cawan ini adalah pedang yang harus ditanggung. Namun dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Yesus tidak sembunyi. Yesus tetap maju. Dengan gagah berani. Dengan penuh kasih. Disalib. Pedang itu dijatuhkan. Bukan pada kita. Namun ke atas Yesus. Yesaya 53 berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Yesus Kristus. Di ayat yang ke-8 dikatakan sang Mesias akan terputus. Kata-kata terputus itu seperti dipotong dengan pedang dari negeri orang hidup. Sang Mesias mengalami kematian di bawah penghukuman. Satu bahasa yang sangat kuat tentang penghakiman ilahi. Yesus Kristus mengalami pedang penghukuman itu. Sang anak yang kekal terputus dari Bapa yang kekal. Supaya kita yang seharusnya binasa tidak perlu mengalami pedang penghukuman itu. Tidak ada yang dapat kembali ke taman tanpa melewati pedang. Yesus melewatinya untuk kita. Kalau saya bisa kontraskan, karena apa yang Adam lakukan di Taman Eden, pedang menutup jalan. Manusia diusir dari hadirat Tuhan. Tetapi karena apa yang Yesus selesaikan di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus, hadirat Allah yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun selain imam besar yang harus menyucikan dirinya. Dan tiba-tiba sobek dari atas ke bawah. Sehingga sekarang ada akses kita dengan penuh keberanian di dalam kitab Ibrani. Masuk ke hadirat Allah. Masuk ke tahta, bukan tahta yang mengerikan. Tetapi tahta itu disebut tahta kasih karunia. Ibrani 10 ayat 19-20, Yesus membuka jalan yang baru. Jalan yang hidup. Dan sekarang Roh Kristus itu tidak jauh. Roh Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di Roma 4. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Blessed, ditutupi dosa-dosanya. Whose sin are covered. Saudara, berbahagialah orang yang ditutupi dosa-dosanya. Kenapa? Kok bisa ditutupi? Karena Yesus membayar dengan darahnya. Yesus menebus. Yesus menanggung. Yesus melalui pedang. Supaya dosamu ditutupi. Dia ditolak supaya saudara diterima. Dia mengalami kesakitan supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau dia berkata bless, berbahagia. Saudara mau berbahagia? Saudara mau bless? Katakan sama-sama, I am blessed. Katakan sama-sama sekali lagi, saya berbahagia. Saudara mau berbahagia? Nasihat pastoral saya, berhenti bersembunyi. Amin, saudara.
Tanggalkan daun pohon aramu. Pencapaianmu, kesuksesanmu, kekayaanmu, penampilanmu. Let Christ clothe you. Biarlah Kristus melingkupimu. Ketika kasih itu masuk, kita tidak lagi perlu membuktikan diri. Kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bisa melihat sesama dengan sehat. Karena saudara dan saya sudah diterima. Saudara dan saya sudah dikasihi. Tuhan mencarimu, Tuhan menutupimu. Saudara, saya ingin memberikan sedikit kesaksian saja singkat. Ada masa sebelum saya mengerti ini, kalau ada kritikan kecil, saya bisa gelisah semalaman, saudara. Komentar sederhana yang mungkin orang lain sudah lupa komentar itu, tapi komentar tentang khotbah saya, komentar tentang pelayanan yang saya terlibat di dalamnya, saya nggak bisa lepas. Saya memutar kembali di kepala saya menganalisanya, saya membela diri di dalam pikiran saya. Sudah pernah merasa seperti itu? Atau cuma saya saja? Dan saya sadar bahwa kritiknya ada benarnya, dan kritik itu mengganggu sekali. Dan yang membuat saya gelisah itu bukan kritiknya, yang membuat saya gelisah, saya baru sadar setelah beberapa bulan kemudian, setelah saya menganalisa hati saya, identitas saya sedang bertumpu pada performa saya. Ketika pelayanan berjalan dengan baik, ketika semuanya orang ngomong positif, saya merasa harga diri saya baik-baik saja. Ketika semuanya terlihat berhasil, saya merasa seperti orang yang sombong. Saudara. Tapi begitu ada orang yang komen negatif, ada orang yang mengkritisi, dan things don't go well, tidak sesuai ekspektasi, saya kecewa, saya merasa tidak aman. Dan di situ saya mulai sadar, saya sedang memakai daun ara. Saya memakai reputasi, pencapaian, pelayanan, pengakuan manusia. Saya sedang menutupi sesuatu di dalam hati saya. Rasa tidak cukup, rasa kurang. Suatu ketakutan kalau saya ternyata tidak sebaik seperti apa yang orang kira. Waktu saya merenungkan salib, waktu saya mulai mengerti ini, waktu saya merenungkan bahwa Kristus sudah menanggung segala-galanya, Kristus melewati pedang tadi, saya sadar sesuatu yang sederhana tapi mengubahkan. Kalau keadilan Allah sudah dipuaskan di dalam Kristus, kalau saya sudah dibenarkan bukan karena performa saya, kalau saya sudah diterima sepenuhnya karena Kristus, kenapa kok saya terus berusaha membuktikan diri? Kenapa kok saya terus mempertahankan reputasi? Kenapa kok saya terus cari harga diri dari performa saya? Kristus sudah menanggungnya. Dan saya mulai belajar. Tidak langsung sempurna. Sampai hari ini saya masih berproses. Saya nggak mau bersembunyi. Saya mau belajar untuk tidak lagi cari keamanan dari performa saya. Untuk tidak lagi bersembunyi di balik pencapaian saya. Saya sudah diterima. Kalau itu benar-benar masuk ke hati, maka saya bebas. Kritik tidak lagi menghancurkan saya. Masih kadang-kadang mengganggu. Tapi saya bisa tangkap, saya bisa kalibrasi hati. Kegagalan tidak mengusik saya. Saya masih bisa bertumbuh. Saya masih belajar. Saya mau mengajak kita semua journeying together. Mau saudara journey together? Let's journey together. Reflektifnya, apa daun ara yang saat ini saudara suka pakai untuk menutupi rasa malu dan rasa tidak cukup dalam dirimu? Di area mana saudara memilih membenarkan diri daripada mengasihi? Relasi mana yang rusak karena saudara ingin menang dan bukan berdamai? Kalau pedang itu sudah jatuh atas Kristus, kenapa kamu masih hidup untuk membuktikan diri? Hari ini sama-sama bertobat. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini, amin. Kita akan menaikkan satu lagu, Di Hadapan Tahta Allah, Before the Throne of God Above. Orang berinjil tidak lagi malu dan bersembunyi di balik daun pohon ara, karena apa? Paham hidupnya berharga ditebus oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak lagi membenarkan diri karena apa? Dia sadar dia sudah dibenarkan oleh Allah. Katakan sama-sama, saya dibenarkan oleh Allah. Amin. Orang berinjil tidak lagi hidup untuk membuktikan diri. Karena apa? Saudara sudah diterima.
Saudara punya identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Di hadapan Tata Allah, permohonanku yang teguh, imam besar penuh kasih, dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya. Ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar. Kalau iblis menggoda saudara, pandang kepada Yesus. Di saat iblis menggoda, menuduhku dalam hati, ku pandang kepada Yesus. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat sempurna, bebaskanku dari maut. Keadilan digenapi dalam Dia yang ampuni. Dalam Dia yang ampuniku. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Deklarasikan kebenaran Injil ini pada hatimu. Anak domba Allah hidup, kebenaran yang sempurna, maha kekal dan mulia. Raja agung penuh anugerah, di dalam Dia ku kan hidup. Darahnya tebus jiwaku, ku terselubung dalam Kristus. Allahku dan penyelamat. Katakan sekali lagi, Allahku dan penyelamatku. Sembah Dia, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Katakan sama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Mari sama-sama kita ambil waktu to reflect. As I lead in prayer, saat saya memimpin dalam doa, renungkan firman ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang selama ini sering bersembunyi, Tuhan. Kami ngaku, Tuhan, kami sering lebih cepat nyalahin orang daripada bertobat. Kami lebih cepat membela diri daripada datang dengan kerendahan hati. Kami sering terlihat ingin benar daripada sungguh-sungguh bertobat dan mau berubah. Kami pakai daun ara kami, prestasi, reputasi, pencapaian, untuk menutupi rasa malu eksistensial, rasa gak cukup di dalam hati kami. Ampuni kami, Tuhan. Kalau saudara mau bertobat, taruh tanganmu di dadamu, minta Tuhan investigasi hatimu. Saudara bisa minta Tuhan, Tuhan ubah hatiku Tuhan. Kami sadar masalah kami adalah hati yang membenarkan diri dan berusaha control everything. Terima kasih untuk Injil-Mu karena Engkau adalah Allah yang gak nunggu kami, tapi Engkau Allah yang
datang cari kami. Tuhan cari saudara. Terima kasih Engkau adalah Allah yang berkorban bagi kami, karena pedang itu enggak jatuh atas kami, tapi atas Kristus. Engkau masuk di bawah pedang itu. Kau dipotong dari negeri orang hidup. Kau menanggung keadilan yang seharusnya kami tanggung. Hari ini kami berhenti bersembunyi. Kami menanggalkan daun ara kami. Kami berhenti membuktikan diri dan membenarkan diri. Tutupilah kami dengan kebenaran-Mu. Selubungi kami dengan kasih-Mu. Pulihkan relasi kami dengan Engkau Tuhan. Pulihkan relasi kami dengan cara kami memandang diri kami sendiri, gambar diri kami, dan cara kami memandang sesama kami. Ajar kami hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan, bukan orang yang terus membenarkan diri. Ajar kami untuk melayani, bukan memanfaatkan, bukan memanipulasi. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan keyakinan, conviction that we have been accepted in Christ. Kami sudah diterima di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Adam yang kedua, yang sudah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kami. Saudara terima ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi air matamu yang sedang kau doakan, percaya bahwa Tuhan bersama dengan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau Dia sudah membuktikan kasih-Nya, kalau Dia sudah memberikan pemulihannya, maka apapun yang sedang kau pergumulkan, pemulihan itu ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita akan tutup kebaktian ini. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi biarlah Injil rejuvenate, recalibrate our heart. Jemaat dikasih Kristus, biarlah Engkau menanggalkan daun ara dan menggantikan identitasmu. Identitasmu ada di dalam Kristus. Kesembuhan bersama dengan Engkau, pemulihan ada di dalammu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.